Kembalinya Dewa Perang bab 861-870. Novel Tun. Bab 861. Kelompok itu tersentak setelah mendengar itu, dan mereka semua melihat ke arah pembicara, Kyle. Kenapa kalian semua menatapku? Rumor itu telah menyebar di Southampton. Mereka mengatakan bahwa Levi adalah anak haram yang hanya memiliki seorang ibu, sementara identitas ayahnya tidak diketahui. Mereka bahkan mencapnya sebagai aib keluarga Jones, Kyle dengan belak-belakan menyatakan. Otak Mia hampir meledak. Dia berpikir bahwa meninggalkan Jones Residence akan membawa kebaikan bagi Levi, namun siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu seseorang yang mencapnya sebagai anak haram juga. Apakah kamu memanggilku, anak bajingan? Levi bertanya dengan tenang. Ya, aku melakukannya. Apa yang salah dengan itu? Kyle mencibir. Dia tahu keluarga Jones memandang rendah Levi dan tidak sabar untuk menyingkirkannya. Karena itu, tidak perlu baginya untuk takut mengakuinya. Selain itu, jika dia memberi Levi pelajaran, keluarga Jones mungkin akan berterima kasih padanya. Aku menantangmu untuk mengulanginya. Levi dengan dingin menantang. Ada sedikit kemarahan di matanya. Kamu adalah anak haram dengan hanya seorang ibu dan tanpa ayah. Bahagia. Kyle dengan arogan menatap Levi, tatapannya dipenuhi dengan geli. Bahkan teman-temannya di sekitarnya tidak bisa menerimanya. Kyle, kamu berlebihan. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki Mia, salah satu wanita, Xenia, tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kyle dengan sombongnya tertawa. Yah, bukan hanya aku yang menyebarkannya. Di Southampton, siapa yang tidak tahu bahwa Levi adalah anak haram? Kyle baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Levi menamparkan wajahnya dengan keras. Tabrakan itu membuat Kyle batuk darah, bersama dengan selusin giginya. Sulit dipercaya. Tidak ada yang menyangka Levi akan melakukan itu. Hanya butuh satu tamparan baginya untuk membuat beberapa gigi Kyle rontok. Anda, Kyle dengan marah berteriak ketika dia sadar kembali beberapa detik kemudian. Bagaimana, beraninya kamu memukulku? Singkat dari beberapa gigi, pidatonya menjadi tidak jelas. Dia menatap Levi dengan kaget. Bukan hanya kamu yang akan aku pukul. Siapapun yang menyebut atau mengutukku, aku akan memukul mereka masing-masing sampai semua orang diam. Meskipun Levi terdengar tenang, orang bisa merasakan kehadiran mendominasi yang dia pancarkan. Itu membuat Kyle gemetar ketakutan. Gigiku, serunya dan menjadi gila setelah melihat giginya yang patah berserakan di lantai. Hati-hati, aku akan membalas dendam padamu hari ini. Dia berteriak. Mengetahui bahwa hubungan antara Levi dan keluarga Jones bukanlah yang terbaik, dia tidak takut dipertanyakan oleh keluarga Jones. Dia harus membalas dendam pada Levi karena merontokkan giginya. Jika kamu cukup berani, kamu akan menunggu sampai aku membawa anak buahku ke sini. Kyle mengancam. Meskipun yang lain mencoba membujuknya sebaliknya, itu tidak ada gunanya. Mia, kupikir kau harus pergi. Jika Kyle memanggil bawahannya, kakakmu akan mendapat masalah. Xenia memohon. Jangan khawatir, aku akan menunggunya, potong Levi. Aku akan menghukum semua orang yang menyebutku anak haram, dan aku akan melakukan ini sampai tidak ada yang berani membicarakannya lagi. Dia dengan dingin mengambil tempat duduk. Bab 862. Xenia dan gadis lainnya tercengang. Dia sangat tegas. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu suka memerintah seperti dia. Levi, ayo pergi. Tidak perlu marah dengan orang seperti itu. Mia mengkhawatirkan Levi. Mia, kamu tidak perlu khawatir. Jika aku bahkan tidak bisa menangani anak nakal seperti dia, maka aku tidak sesuai dengan namaku. Levi mengangkat bahu dan bahkan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia tampak tidak terpengaruh, seolah-olah situasinya tidak mempedulikannya sama sekali. Mata Xenia dan Alice bersinar dengan kekaguman saat mereka memandangnya. Levi menawan dan menarik. Karena keluarga Jones kemungkinan besar tidak akan turun tangan untuk membantunya, Xenia dan Alice mengantisipasi melihat dia berurusan dengan Kyle. Tidak butuh waktu lama bagi Kyle untuk membawa sekelompok besar bawahannya, yang bergegas mengepung Levi. Gusi Kyle masih berdarah dan berdenyut kesakitan. Dia mengumumkan, kamu benar-benar hebat. Aku tidak percaya kamu masih di sini. Baiklah, karena kamu mematahkan gigiku, kamu harus membayar. Aku juga ingin mencabut semua gigimu. Lalu, aku akan mencabutnya. Mencabut semua kukumu dari tangan dan kakimu sampai kamu memohon. Dengan kebencian, dia menatap Levi. Kemudian, dia mengutuk, kamu anak bajingan kotor. Pada saat berikutnya, Levi mengambil botol anggur dan menghantamkannya ke kepala Kyle. Darah menyembur keluar, dan Kyle hampir pingsan. Pada periode yang sama, pertemuan lain terjadi di lantai 2. Mereka semua tampak unik. Beberapa memiliki perban di kaki mereka, dan beberapa memiliki perban di lengan mereka. Mereka adalah geng pangeran dari Hampton Selatan dan pemimpin mereka, Jaron Goel. Tabrakan botol anggur menarik perhatian mereka. Oh, coba lihat apa yang terjadi, perintah Jaron. Semua orang melihat ke arah keributan itu. Kyle mencoba memberi pelajaran kepada seseorang melaporkan. Jaron melirik ke tempat kejadian dan melihat sosok yang dikenalnya. Segera, matanya melebar, dan dia melompat berdiri. Itu adalah pemimpin Southampton, Levi Garrison.
Jaron tersentak kaget. Semua orang menyadari, dia benar-benar Levi, pemimpin mereka. Apa-apaan ini? Kyle sedang bermain api. Semua orang dengan marah berdiri dan bergegas ke arah mereka. Setelah terkena botol, Kyle menatap Levi dengan tidak percaya dan marah. Kalian, harus mati. Kalian semua, aku ingin kalian membunuhnya. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Dia memekik seperti monster, marah. Bab 863. Seorang pria lain maju ke depan dan menghancurkan botol anggur lain di kepala Kyle. Darah berceceran di mana-mana, dan ada pecahan kaca berserakan di lantai. Diserang dengan kejam di tempat yang sama, Kyle menjadi bingung. Dia dengan marah berbalik dan menuntut, siapa yang memukulku? Ini aku, pria di belakangnya menjawab dengan dingin. Tuan Goel. Tepat ketika dia akan meledak, Kyle melihat wajah yang dikenalnya yang membuatnya meringkuk ketakutan. Bukankah dia Jaron, kepala Pangeran Gang? Queen. Kyle melanjutkan untuk memanggil orang-orang yang hadir. Terpikir olehnya bahwa 40 orang dari geng pangeran ada di sana, dan mereka adalah anggota yang paling kuat. Mereka juga termasuk dalam klan kuasi kerajaan atau keluarga kerajaan. Kalian semua, ada di sini. Kyle tergagap kaget. Meskipun dia juga dari keluarga kaya, dia tidak bisa mengungguli orang-orang dari geng pangeran. Biasanya, seseorang akan berpaling untuk bersembunyi jika mereka melihatnya. Namun, dia bertemu mereka hari ini. Ada apa? Tidak bisakah kita di sini? Jackson bertanya dengan dingin. Tentu saja tidak, kamu bisa. Kyle buru-buru menjawab. Dia berkeringat dingin dan merasa sangat mati rasa sehingga dia tidak lagi merasakan sakit. Namun, dia tidak mengerti mengapa geng pangeran akan mendekatinya, apalagi repot-repot menghancurkan botol di kepalanya. Apa yang Anda coba lakukan? Tanya Jaron. Kyle terkekeh. Pak, saya sedang memberi pelajaran kepada seseorang. Dia adalah anak haram dari keluarga Jones, Levi. Dia berani memukul saya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Levi. Jaron dan Pangeran Gang lainnya maju selangkah dan berlutut di depan Levi. Bersamaan, mereka berseru serempak, salam, guru. Semua orang dari geng pangeran, bahkan mereka yang tidak dikenal, menyambut Levi sebagai tuan mereka. Situasinya mengkhawatirkan. Xenia, Alice, Mia dan Kyle semuanya bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak bajingan dari keluarga Jones akhirnya menjadi penguasa geng pangeran? Apakah kita sedang bermimpi? Mulut Mia terbuka lebar saat dia mencoba menyatukan semuanya. Tidak heran Levi berani menantang keluarga Jones. Itu karena dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan geng pangeran memanggilnya, Tuan. Di sisi lain, Kyle menolak untuk membelinya. Dia pikir Jaron dan yang lainnya salah. Tuan, ada apa dengan kalian semua? Dia adalah anak haram dari keluarga Jones. Mengapa Anda memanggilnya, Tuan? Apakah Anda salah mengira dia orang lain? Kyle bertanya saat matanya melebar. Seketika, Jaron memberinya tatapan tajam. Dia mengirim Kyle terbang dengan tendangan. Bab 864. Kyle menabrak beberapa meja sebelum dia mendarat di tanah. Darah memenuhi mulutnya, dan dia merasa ingin mati karena tendangan Jaron. Aku akan membunuh seluruh keluargamu jika kau menyebut tuan kami anak haram, raung Jaron. Ya, geng pangeran akan memburu siapapun yang memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang tuan kita. Anggota lainnya terdengar satu persatu. Beberapa komentar singkat membuat semua orang di restoran terkejut. Mereka menegaskan identitas Levi sebagai pemimpin Pangeran Gang. Mengapa bagaimana? Terlempar ke tanah, Kyle berjuang untuk bangun. Dia akan menjadi gila karena pengetahuan itu. Sejujurnya, dia bukan hanya penguasa Pangeran Gang tetapi juga kepala dari 100 keluarga terkemuka di Southampton. Kata-kata Jaron setajam pisau, dan membuat semua orang terkejut lagi. Gemetar ketakutan, bawahan Kyle juga berlutut. Aku bilang padanya aku akan memukuli semua orang yang menyebutku anak haram, dan aku akan melakukannya ke seluruh Southampton sampai tidak ada yang berani menyebutkannya lagi, kata Levi dengan tenang. Dimengerti, aku akan segera melakukannya. Aku akan menemukan semua orang yang berani berbicara buruk tentangmu, dan aku akan menemui mereka satu persatu. Adapun Kyle, keluargamu sudah selesai. Tentu saja, Jaron memutuskan. Beberapa saat kemudian, mereka melemparkan Kyle dan bawahannya keluar dari restoran, dan akhirnya menjadi tenang. Jangan khawatir, kalian bisa melanjutkan malammu. Semua orang akhirnya bisa menurunkan penjaga mereka setelah Levi berbicara. Xenia dan Alice menatapnya dengan heran. Dia tampak seperti pria terhormat, tetapi di dalam adalah binatang buas. Betapa menawan. Mereka diam-diam bertanya pada Mia, apakah Levi sudah menikah? Belum, tapi dia akan segera datang. Karena dia belum menikah, itu berarti kita masih punya kesempatan. Malam itu, Levi menolak undangan kedua wanita itu ke rumah mereka dan kembali ke Jones Residence bersama Mia. Keluarga Jones telah menyelesaikan persiapan dan siap untuk memulai pertemuan ulang tahun. Semua orang tidak senang melihat Levi kembali. Levi, kenapa kamu keluar? Apakah kamu tidak sadar bahwa seluruh Hampton Selatan mengenalmu sebagai anak haram? Reputasi keluargaku akan hancur karenamu. Tyler menggeram. Sekarang,
Semua orang di Southampton tahu Michael punya cucu haram. Berita itu menyebar seperti api, dan semua orang mengejek keluarga Jones. Ini semua karena kehadiran Levi. Karena itu, keluarga Jones sangat marah padanya dan ingin dia menghilang dari pandangan. Mereka bahkan berpikir untuk membunuhnya. Michael berkomentar, "Karena kamu adalah bagian dari keluarga Jones, aku akan menetapkan aturan untukmu, Levi. Aku akan menguncimu di Jones Residence selamanya. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki dari tempat ini." Bab 865. Dia tidak bisa lagi membiarkan Levi berkeliaran bebas karena semua orang di Southampton tahu bahwa Levi adalah seorang bajingan sekarang. Selama dia bebas bergerak, dia akan tetap menjadi aib bagi keluarga Jones yang ingin mereka hindari. Satu-satunya rencana mereka adalah memenjarakan Levi secara permanen di kediaman Jones dan mencegahnya melangkah keluar. Meskipun orang tahu dia telah tiba di Jones Residence, mereka akan melupakan keberadaannya selama dia tidak berani keluar. Oleh karena itu, kerusakan dan dampak yang dia timbulkan pada keluarga Jones akan sangat berkurang. Michael telah mempelajari taktik ini dari orang lain. Ibu Levi, Emma Jones, dipenjara secara permanen dan tidak diizinkan meninggalkan tempat itu. Sampai sekarang, mereka telah menahannya selama hampir 30 tahun. Dia dikurung sejak hari Levi lahir. Sebelum ini, Mia pasti akan mengkhawatirkannya. Tidak lagi, dia mengetahui tentang identitas Levi ketika keluarga Goel yang terkemuka mengakui dia sebagai tuan mereka. Dia tahu keluarga Jones tidak berdaya melawannya. Jika ada konflik, dia pasti tidak akan kalah. Bahkan, dia berharap Levi bisa memberi pelajaran kepada keluarga Jones. Levi tertawa, "Saya bisa bergerak kemana saja selama matahari bersinar dan sungai mengalir. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Selain itu, tidak ada kandang yang bisa menghentikan saya. Tunggu saja dan lihat apakah kami berhasil membuat Anda tetap terkunci." Michael mengabaikan kesombongan Levi. Dia ingin menunggu sampai setelah pertemuan ulang tahun untuk menyiksanya dengan benar. Michael punya ide lain. Jika dia gagal memenjarakan Levi, dia akan meminta Anson membawa bajingan itu kembali ke militer untuk dilatih. Dengan begitu, itu akan baik untuk reputasi Jones dan juga menyingkirkan Levi si pembuat onar. Jika 10.000 prajurit Brigade Besi mengetahuinya, mereka akan tertawa sampai terjatuh. Meminta seorang desertir membawa Dewa Perang kembali ke kamp untuk dilatih akan menjadi lelucon yang mengerikan. Di malam hari, Levi menelepon Zoe. Namun, dia masih marah dan menutup teleponnya. Kenapa Zoe bersikap seperti itu? Levi menyadari alasannya dengan sangat cepat. Dia pasti berpikir bahwa saya telah berkompromi dengan keluarga Jones demi menghadiri pertemuan ulang tahun. Zoe, Anda salah. Saya tidak perlu bergantung pada keluarga Jones. Atas perintahku, 100 keluarga terkemuka di Southampton akan bersujud di kakiku. Levi tersenyum kecut. Mereka tidak berbicara sepanjang malam. Keesokan harinya, pertemuan ulang tahun keluarga Jones yang diadakan setiap dekade sekali dimulai. Levi dan keluarga Jones tiba lebih awal di rumah leluhur keluarga Jones. Anggota keluarga dari seluruh Erudia dan bahkan dari luar negeri hadir. Pertemuan ulang tahun akhirnya akan dimulai. Bab 866. Nanti, jangan bicara. Lebih baik kamu tetap di sudut ini dan diam. Michael datang dengan sengaja untuk mengingatkannya. Karena dia tidak bisa menyembunyikan hubungannya dengan Levi, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Hanya itu yang bisa dilakukan Michael untuk mencegahnya mempermalukan keluarga Jones lainnya. Halaman di dalam rumah leluhur mereka cukup besar untuk menampung 1.000 orang. Oleh karena itu, perwakilan dari keluarga Jones yang berbasis di seluruh dunia berkumpul di sana. Ada kursi di aula leluhur yang disediakan untuk kepala keluarga. Di atasnya duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia setipis tongkat dan tampak seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja angin bertiup. Namun, matanya berkilauan dengan energi, dan dia bersemangat tinggi. Dia memancarkan aura yang mengintimidasi. Dia adalah Joey Jones. Pada usia 123 tahun, dia adalah anggota tertua dari keluarga di Erudia. Dia adalah anggota paling senior dari keluarga diaspora Jones dan memiliki otoritas atas semua keluarga Jones individu. Ada 4 kursi lain di setiap sisi kursinya tempat Michael, Wesley, dan yang lainnya duduk. Mereka adalah kepala dari 8 keluarga Jones yang paling kuat. Mereka menempatkan sisa dari 1.000 peserta sesuai dengan senioritas mereka. Levi ada di antara mereka, tapi tidak ada yang bisa melihatnya karena dia ditempatkan di sudut terpencil. Duduk di kursi dan memegang tongkatnya, Joey berseru, pemandangan yang menakjubkan. Semua keturunan kita kuat dan cakap. Di dalam Erudia, hanya sedikit yang lebih kuat dari keluarga Jones itu sendiri. Michael dan Wesley telah melakukannya dengan sangat baik. Dalam waktu 10 tahun mereka telah mengangkat keluarga mereka dari klan kuasa royal menjadi keluarga kerajaan. Ada 8 keluarga terkemuka lainnya yang diangkat ke status kuasa royal. Saya terkesan. Terima kasih atas pujian Anda, Ayah. Kami berharap Anda panjang umur dan sejahtera. Juga, kami berharap keluarga diaspora Jones mendapatkan kemuliaan abadi. Michael dan Wesley berdiri untuk memberi selamat kepada semua orang. Kerumunan mengulangi serempak, kami berharap Anda panjang umur dan sejahtera. Juga,
Kami berharap keluarga diaspora Jones kejayaan abadi. Joey menjawab sambil tersenyum, selanjutnya, mengapa Anda tidak memberitahu kami satu persatu apa yang telah Anda capai dalam 10 tahun terakhir? Prestasi Michael dan Wesley adalah liga di atas orang lain. Joey tidak bisa berhenti memuji mereka. Namun, Wesley menjelaskan dengan pasrah, Joey, keluarga Chilsire Jones memiliki beberapa penyesalan. Kami telah mencapai puncak dunia bisnis, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga kami yang berhasil dalam pemerintahan atau tentara. Anakku, Franklin, belum menunjukkan dia luar biasa karena dia hanya seorang pemimpin pemerintahan biasa. Sementara cucu saya Aiden hanya seorang kolonel di tentara yang tidak perlu diteriaki. Adapun saudara laki-laki saya, Xavier Jones, dia hanyalah seorang pemimpin tingkat kedua di Chilsire tetapi akan dipromosikan menjadi pemimpin tingkat pertama tahun depan. Semua orang tersentak kagum pada betapa kuatnya keluarga Jones dari cabang Chilsire. Sangat mengesankan bagi mereka untuk memiliki anggota yang berpengaruh dalam bisnis, pemerintahan, dan tentara. Terlepas dari nada suaranya yang rendah hati, Wesley berusaha mengalahkan Michael. Dia mengerti bahwa di selatan, baik keluarganya maupun keluarga Michael seimbang. Dalam hal pemerintah dan tentara, keluarganya jelas lebih baik daripada keluarga Jones di Southampton. Bab 867. Mengesankan, Anda telah hidup sesuai dengan reputasi sebagai Jones. Nenek moyang kami bangga pada Anda. Joey bertepuk tangan dengan gembira. Dia mengalihkan perhatiannya ke Michael karena sekarang giliran Michael untuk mempresentasikan prestasi keluarganya. Michael melirik Wesley sebelum presentasi. The Southampton Joneses tidak seagung Chilshires. Kami tidak memiliki anggota yang luar biasa. Satu-satunya yang layak disebut adalah putra ketujuh saya, Anson. Wesley langsung menyela, oh, kudengar Anson adalah anak yang hilang, sampai-sampai kamu memaksanya untuk bergabung dengan tentara. Jadi, bagaimana kabarnya sekarang? Anson berperilaku buruk di masa lalu dan adalah anak hilang yang kamu dengar, tapi dia menjadi lurus setelah bergabung dengan tentara. Hari ini, dia adalah salah satu bawahan dekat God of War sebagai Brigadir Jenderal di Brigade Besi. Dia adalah seorang prajurit yang menakutkan dan tangan kanan Dewa Perang, Michael menjelaskan dengan penuh percaya diri. Seorang Brigadir Jenderal di Brigade Besi. Mata Wesley hampir melotot tak percaya. Jika apa yang dikatakan Michael benar, prestasi keluarganya tidak akan ada artinya jika dibandingkan. Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan Michael, mereka semua tercengang. Itu sangat mengesankan. Sebagai bagian dari pasukan pribadi God of War, statusnya jauh lebih tinggi daripada jenderal biasa. Bagaimanapun, ini adalah Dewa Perang yang sedang kita bicarakan di sini. Hahaha, pada saat itu, seseorang tiba-tiba tertawa. Orang itu adalah Levi. Anson adalah gelandangan yang tidak berguna. Sejak dia bergabung dengan tentara, dia tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang prajurit. Yang dia lakukan hanyalah menghabiskan waktu makan dan minum. Pada akhirnya, dia meninggalkan tentara dan ditawan oleh musuh. Dia hampir membocorkan rahasia tentara juga. Bagaimana orang ini bisa menjadi salah satu raja perang Brigade Besi seperti yang diklaim oleh Michael? Tidak ada pengecut di Brigade Besi, apalagi pembelot seperti Anson. Bahkan jika seorang anggota Brigade Besi dihadapkan dengan 10.000 orang sendirian, dia lebih suka menyerang musuh dan mati dalam nyala api kemuliaan. Saat semua orang diam, tawa Levi sangat menggelegar, yang menyebabkan mereka mengalihkan perhatian mereka padanya. Michael sangat marah. Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Apakah dia tidak akan beristirahat sampai kita semua mati? Sementara itu, Wesley senang melihat Levi. Namun, dia mempertahankan ekspresi tegas. Bagaimana seseorang bisa tertawa pada saat yang khusyuk seperti itu? Ini benar-benar kasar. Apakah kamu bahkan menghormati aturan keluarga Jones? Siapa itu? Keluar sekarang juga. Itu benar, siapa yang berani begitu kasar? Bahkan Joey marah. Kakek, itu cucu Michael sendiri, Levi Garrison, jawab seseorang dari kerumunan. Kerumunan itu gempar. Mata Michael dipenuhi ketakutan. Bab 868. Levi Garrison, keluar dari sini. Joey memerintahkan dengan marah sambil membanting tongkatnya ke tanah. Sebagai orang dengan otoritas tertinggi dalam keluarga Jones, dia sangat marah melihat konflik seperti itu selama acara khusyuk seperti ini. Anggota junior keluarga Jones harus selalu hormat. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Levi sementara anggota keluarga Southampton Jones menundukkan kepala karena malu. Waktu untuk dipermalukan telah dimulai. Ini semua karena Levi. Dia adalah sumber penghinaan kita. Namun, Levi tidak bergerak meski diperintahkan untuk melakukannya. Joey mengalihkan tatapan tajamnya ke Levi. Aku sedang berbicara denganmu. Tidak bisakah kamu mendengarku? Suara Joey semakin dalam. Namun, Levi mengabaikannya karena dia tidak pernah mengakui bahwa dia terkait dengan keluarga Jones. Tidak peduli seberapa besar otoritas yang dimiliki Joey sebagai patriark keluarga Jones, dia tidak memiliki kekuasaan atas Levi. Joey sangat marah pada Levi karena mengabaikannya lagi. Pada saat yang sama, Michael dan yang lainnya sama-sama marah. Levi seperti wabah bagi kami dan terus membuat kami malu. Joey kemudian menoleh ke Michael. Apakah ini caramu mengajari cucumu? Untuk menutup telinga terhadap perintahku.
Apakah dia benar-benar tuli? Keluarga Jones dari Southampton gemetar tak terkendali atas teguran patriark. Levi, majulah, Michael berteriak sekuat tenaga. Semua orang mulai berteriak, Levi Garrison, maju. Namun, Levi menolak sambil tersenyum. Kamu tidak memiliki wewenang untuk memerintahku. Semua orang menatapnya tidak percaya. Bukankah itu sangat tidak sopan? Bagaimana dia bisa begitu berani di depan seluruh keluarga diaspora Jones? Dia sama sekali tidak menghormati siapapun. Michael, kamu benar-benar memiliki cucu yang hebat, tegur Joey. Sebelum Michael bisa menjelaskan, Wesley menyela, ayah, berdasarkan apa yang saya tahu, cucu Michael ini ditinggalkan di jalanan sejak dia masih muda. Dia dibesarkan di ghetto dan secara tidak sengaja mengambil banyak kebiasaan buruk. Dia tidak pantas mendapatkannya, agar darah keluarga bangsawan Jones mengalir melaluinya. Itu benar, meskipun memiliki setengah darah keluarga bangsawan Jones, dia adalah orang yang tercela sampai ke intinya. Bagaimana orang seperti dia bisa menghadiri pertemuan ulang tahun keluarga Jones? Bagaimana dia bisa diizinkan berdiri di aula leluhur? Dia memalukan bagi garis keturunan kita. Aiden mengeluh dengan marah. Ekspresi Levi menjadi gelap dan menjawab, garis keturunan bangsawan. Kalau begitu, aku ingin melihat betapa mulianya darahmu. Biarkan aku mengekstraknya untuk memeriksa warnanya. Dia berjalan ke arah Aiden. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Semua orang terkejut saat pemandangan berubah menjadi kacau. Ketika Michael melihat bahwa Levi dipenuhi dengan niat membunuh, dia menyerah pada keputusasaan. Bab 869. Meski sudah lama tidak mengenal Levi, dia masih sadar betapa kejamnya cucunya itu. Dia tahu Levi tidak akan ragu untuk mencabut pisaunya dan mengambil darah dari Aiden. Jika Levi dan Aiden terlibat dalam konflik, keluarga Southampton Jones akan tamat. Rasa malu yang ditimpakan pada keluarga tidak akan pernah bisa hilang. Kurang ajar, apa yang kamu coba lakukan? Aiden bisa merasakan betapa menakutkannya Levi saat dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Kerumunan mencaci maki Levi satu persatu, beraninya kau membuat masalah dalam acara yang begitu serius. Joey sangat marah saat dia menikam tongkatnya ke tanah dengan keras. Mengapa ada bajingan seperti itu di dalam keluarga Jones yang termasyur? Keluhnya saat melihat Levi mendekati Aiden. Ada apa dengan keributan ini? Pada saat itu, sebuah suara terdengar di halaman. Seorang pria mengenakan seragam militer membawa ransel hijau masuk. Oh, ini putraku yang ketujuh. Anson telah kembali. Michael berteriak kegirangan. Wallace, Kelvin, dan Tyler sangat gembira melihat Anson. Kebanggaan keluarga Jones telah kembali. Dia adalah raja perang yang sesungguhnya. Dia juga anggota Brigade Besi di bawah Dewa Perang. Perhatian semua orang terfokus pada Anson. Ayah, aku kembali, seru Anson. Michael memeluk putranya dengan penuh kasih sayang saat dia mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Anda memilih waktu yang tepat untuk kembali. Oh, nak, apakah ada yang salah dengan seragammu? Michael bertanya, bingung. Dia melihat tidak ada tanda-tanda militer di seragam Anson. Ban lengan dan bahunya hilang. Bahkan nomor seri dan semua lencana lainnya dibiarkan kosong. Menjadi pembelot yang hampir membocorkan rahasia tentara kepada musuh, dia dilucuti segalanya, tidak meninggalkan apapun di seragamnya. Menatap seragamnya yang kosong, Michael dan semua orang terkejut. Dalam pikiran mereka, Anson seharusnya mengenakan seragam brigadir jenderal dengan satu bintang di bahunya. Namun, tidak melihat apapun di sana mengecewakan mereka. Mereka mulai meragukan identitas Anson. Anson, mana seragammu? Bukankah kamu brigadir jenderal? Michael bertanya. Tentang itu, Iron Brigade memiliki aturan disiplin yang sangat ketat. Pada kesempatan seperti itu, kami tidak diizinkan untuk mengenakan seragam kami dengan warna penuh. Semua pangkat dan lencana harus dihilangkan untuk tetap low profile, jelas Anson tanpa memukul. Sebuah kelopak mata. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya karena takut dipukuli sampai mati. Oh, jadi begitu, seperti yang saya katakan, Michael tersenyum lega. Omong kosong, siapa yang membuat aturan itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Levi tiba-tiba menyela. Bab 870. Levi tidak pernah menetapkan aturan seperti itu di Brigade Besi. Bahkan, dia akan mendorong anak buahnya untuk mengenakan ban lengan Brigade Besi mereka ketika mereka kembali ke rumah karena itu adalah simbol yang bergengsi. Setiap keluarga yang memiliki seorang putra yang bertugas di Brigade Besi akan merasa sangat terhormat. Kata-kata Levi menarik perhatian semua orang kembali padanya, termasuk Anson. Dia mencibir pada Levi, siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Apakah kamu anggota Brigade Besi? Levi bertanya. Benar, Brigadir Jenderal Anson Jones dari Brigade Besi siap melayani Anda, jawab Anson. Levi merasa terhibur. Kamu berada di Brigade Besi namun kamu tidak tahu siapa aku. Prajurit dari divisi lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi Brigade Besi berada di bawah komando pribadinya. Setiap anggota mengenalnya secara langsung. Mustahil bagi bawahannya untuk tidak mengenalinya. Itu hanya berarti Anda bukan dari Brigade Besi. Aku tidak mengenalmu. Apakah kamu juga di Brigade Besi? Anson panik. Jika kebohongannya terungkap, Michael pasti akan menghukumnya dengan berat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia putra Emma,
Levi Garrison, Michael mengingatkan. Setelah mendengar itu, Anson menghela nafas lega. Dia memelototi Levi dan berteriak, apakah kamu bahkan dari Brigade Besi? Mengapa aku perlu mengenalmu? Kamu pikir kamu siapa? Levi menjawab dengan senyum penuh pengertian, jika kamu benar-benar dari Brigade Besi, kamu pasti akan tahu siapa aku. Ayah, apakah orang ini kasar dan tidak menghormati semua orang tua di sini? Anson menatap tajam ke arah Levi. Abaikan saja dia, kemarilah untuk menyambut patriark. Anson mengikuti ayahnya dan mendekati Joey. Kakek, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Joey berdiri dan menatap Anson dengan emosional. Keluarga diaspora Jones akhirnya memiliki anggota yang membawa kehormatan terbesar bagi keluarga. Jadi bagaimana jika seseorang sangat kaya atau jika kekayaannya menyaingi negara? Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang telah Anda capai. Anda adalah tangan kanan pria Dewa Perang dan Jenderal Brigade Besi yang terkenal. Aku sangat bangga padamu. Keluarga Southampton Jones sangat gembira mendengarnya. Diakui oleh Grandmaster di depan keluarga diaspora Jones dianggap sebagai kehormatan tertinggi dan membuat iri keluarga lain. Akibatnya, wajah Wesley menjadi gelap. Ayo, beri Anson tempat duduk, perintah Joey. Selain kepala keluarga Jones terkemuka, tidak ada orang lain yang diizinkan duduk di depan. Dengan mengundang Anson untuk duduk, Joey menunjukkan betapa dia menghargai pencapaian Anson. Michael mengatur agar 2 kursi dibawa masuk. Satu untuk Anson sementara yang lain untuk tamu kehormatan tertinggi, Dewa Perang itu sendiri. Ketika Levi melihat kursi yang kosong, dia berkomentar sambil tersenyum, sepertinya keluarga Jones tahu apa yang baik untuk mereka dengan memesankan kursi untukku. Saat dia berbicara, dia melanjutkan untuk mengambil tempat duduknya. Bersambung.